Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajusaka Oktaviano, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksi penampang geologi. Baik, untuk menjelaskan apa yang saya ketahui, saya akan mendemonstrasikan apa yang saya ketahui di sini dengan menggunakan gambar digital. Jadi kita mempelajari 3 metode, yaitu metode busur, kink, dan freehand, yang akan saya jelaskan di sini. Pertama-tama, mari kita membahas metode busur. Pada metode busur, kita membuat sebuah garis yang tegak lurus dengan arah dip di sini. Yang berarti dia itu 90 derajat dari dipnya. Kemudian kita namakan garis tersebut G. Misalnya di sini karena kita sudah membuat garis untuk yang satu, kita namakan ini G1. Lanjutkan langkah berikutnya ke dip sebelahnya. Nah, sekarang kita akan menyadari bahwa akan ada titik temu antara kedua garis ini. Karena ini adalah titik temu antara G1 dan G2, kita namakan ini sebagai C12. Kemudian, jadikan titik tumpu ini, atau titik temu ini, sebagai pusat dari sebuah busur. Yang mana kalau misalkan secara tradisional, kita akan menempatkan jarum dari sebuah jangka pada titik tersebut. Kemudian, buatlah busur yang berawal dari masing-masing dip yang kita temukan tadi. Yang akan saya gambarkan di sini. Kalau misalkan sudah, kita lanjutkan ke dip sebelahnya, lalu kita buat lagi busurnya, berdasarkan titik temu yang baru lagi, yang mana di sini adalah C23. Lanjutkan terus seperti itu sampai kita sudah mencakup semua dip yang ada di sini. Kemudian langkah ini opsional, kita bisa mewarnai lapisan atau bentukan yang kita bentuk di sini. Begitulah metode busur. Baik, lanjut ke metode kink. Metode kink kurang lebih cukup mirip dengan metode busur. Jadi kita sama-sama membuat garis yang tegak lurus terhadap dip dan mencari titik temunya. Nah, bedanya setelah itu, sekarang kita mesti membelah dua interval antara kedua dip ini. Jadi kita belah terhadap C12 membentuk dua bagian yang sudutnya sama besar. Nah, sebenarnya buat apa garis ini yang kita bikin barusan? Nah, kita anggap ini sebagai bidang pencerminan. Yang berarti anggaplah seperti cermin. Dia akan membuat sebuah garis yang saling mencerminkan sisi sebelahnya. Yang mana ini akan saya namakan sebagai L. Karena ini adalah L-nya dari C12, maka kita namakan L12. Lanjutkan terus seperti itu untuk titik-titik lainnya. Setelah itu, kita gambarkan dip-nya secara lurus sesuai dengan dip pada gambar. Dan anggaplah seperti yang saya bilang sebelumnya, garis L ini sebagai bidang pencerminannya. Lanjutkan terus hingga kita sudah mencakup semua data yang di sini. Kemudian, langkah opsionalnya kita bisa mewarnai hasil dari pembuatan kita tadi. Dan terakhir, metode freehand. Metode freehand bisa dibilang metode yang paling mudah karena kita hanya perlu membuat sebuah garis dengan tangan kita sendiri yang menurut kita pas dan representatif terhadap apa yang ada di sini. Setelah itu kita tinggal mewarnainya. Di sini kita bisa melihat adanya perbedaan antara ketiga metode ini dalam hasil-hasilnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.